Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Rosita dengan NIM 008. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi cyberbullying pada media sosial Twitter dengan menggunakan algoritma Naive Bayes. Untuk latar belakangnya sendiri, jumlah pengguna internet di Indonesia selalu meningkat dengan pesat setiap tahunnya, dengan rata-rata waktu akses 5,5 jam setiap harinya. Peningkatan penggunaan internet ternyata juga diiringi dengan fakta lainnya, yaitu adanya peningkatan kasus cyberbullying di Indonesia. Sebagian besar kasus cyberbullying terjadi di media sosial, salah satunya adalah melalui Twitter. Pengguna Twitter sendiri di Indonesia masuk dalam 3 besar dunia, dan penduduk kota Jakarta menempati urutan pertama di dunia dalam hal jumlah posting yang dikirim melalui Twitter. Adapun rumusan masalah di dalam penjelasan kali ini yaitu adanya kesulitan untuk menentukan apakah suatu pesan yang dikirim melalui media sosial, khususnya Twitter, mengandung unsur bullying atau tidak. Nah, di bawahnya lagi ini ada tujuan. Jadi untuk tujuan sendiri akan dicapai dalam penelitian ini adalah menemukan kata atau gabungan kata yang paling berpotensi sehingga untuk melakukan cyberbullying pada media sosial, khususnya Twitter, sehingga mempermudah pengembang untuk membuat sistem atau perangkat lunak yang dapat melakukan deteksi dini terhadap terjadinya cyberbullying di media sosial. Untuk ini untuk bab 2. Bab 2 sendiri ini pre-processing di project, ada pengumpulan data dan spesifikasi item. Untuk pengumpulan data sendiri, ini melakukan proses pengumpulan data atau harvesting Twitter dilakukan dengan memanfaatkan Twitter streaming etis. Jadi di proses pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak text v6.0 yang terhubung dengan Twitter streaming etis. Dengan demikian dapat diperoleh data tweet secara real time. Nah, jadi untuk proses pengumpulan datanya ini dengan melakukan pencarian dan pengumpulan opini masyarakat di Twitter yang didasarkan pada kata kunci yang telah ditetapkan sebelumnya. Data yang sudah didapatkan tadi disimpan ke dalam database. Kemudian ada spesifikasi sistem, di mana dalam proses perancangan sistem dibutuhkan software dan hardware. Untuk hardware-nya sendiri ini menggunakan laptop Lenovo dengan prosesor Intel Core i5 dan harddisk 500 GB. Habis itu untuk software-nya sendiri dengan Windows 10 Pro dan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan aplikasi NetBeans ID 8.2. Lanjut, ini ada untuk pengumpulan data. Untuk pengumpulan data sendiri, proses pengumpulan datanya melakukan tweet harvesting seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi dia ini menggunakan perangkat lunak text v6.0 yang terhubung dengan Twitter streaming etis. Habis itu ada pengujian data. Untuk pengujian datanya sendiri berdasarkan perolehan data hasil tweet harvesting. Selanjutnya diambil data tweet yang akan digunakan sebagai data pelatihan dan data uji sebanyak 3.000 tweet. Kemudian 3.000 data itu dilabeli secara manual untuk diklasifikasikan dalam kelompok tweet yang mengandung unsur bullying atau bukan. Selanjutnya ada proses data. Untuk proses data sendiri, ini tahapan pra-proses dilakukan sebelum proses seleksi fitur terhadap 3.000 tweet data training dijalankan, di mana tahap pra-proses ini meliputi scaffolding, cleansing, dan parsing. Selanjutnya ada seleksi fitur. Jadi setelah tahap proses data, tahap berikutnya itu dia menjalankan pada data training dengan dengan 2 langkah, yaitu stop word removal dan streaming. Nah, saya akan menjelaskan sebelumnya di sini. Oke, ini tadi sebelumnya untuk bab 4 yang pengumpulan data. Jadi untuk pengumpulan data sendiri ini dia pakai perangkat lunak text v6.0. Nah, seperti ini.
Ini untuk screenshotan teks v6.0. Setelah dari itu, kita mendapatkannya, terus kita kumpulkan di Excel. Nah, jadi ini kumpulan data-data beserta ID, user, dari tanggal, waktu, bahkan tweetnya apa. Jadi berdasarkan kata kunci yang telah ditentukan, kita mendapatkan hasil pengumpulan data tweet seperti tabel di bawah. Nah, tabel di bawah ini dia ada kategori, kata kunci, dan jumlah tweet. Untuk kategori sendiri ini dia ada kategori dalam bentuk kata binatang. Untuk kata kuncinya seperti ini jumlah tweetnya. Habis itu ada kategori dalam kebodohan dan psikolog. Untuk kata kuncinya seperti ini jumlah tweetnya. Habis itu ada kategori kecacatan dengan kata kunci seperti ini. Nah, ini jumlah tweetnya. Habis itu ada kata kunci umum. Kata kunci umum sendiri seperti ini. Dan ada kategori sikap dengan kata kunci ini. Jadi total tweetnya ini hasil dari semua jumlah yang kita sudah temukan. Nah, setelah dari itu ada pengujian data. Untuk pengujian data sendiri ini jadi datanya udah diuji dan mendapatkan hasil sebanyak 3.000 tweet. Untuk itu kita nge-labeli secara manual dan bisa diklasifikasikan dalam kelompok tweet yang bisa mengandung unsur bullying atau tidak. Nah, pada contoh di sini ada ID dari Twitter, habis itu ada user, Twitternya, waktu, dan klasifikasi. Sebagai contoh yang nomor 1 dengan ID Twitter sekian, user ID, dan Twitternya. Dan iya, kata-kata dari Twitternya. Nah, kata-kata dari Twitternya sendiri ini merupakan bullying ya, karena dia karena kita mendapatkan kalimat dari kategori yang sebelumnya sudah kita list tadi. Nah, habis itu sebagai contoh nomor 2 lagi. Untuk nomor 2 bisa dilihat untuk kata-katanya. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau ini bukan termasuk bullying ya. Nah, jadi kita klasifikasikan sebagai bukan bullying. Habis itu nomor 3 juga tuh. Ini bukan bullying. Nah, dan yang terakhir ini, nah dengan kata-kata seperti ini kita bisa klasifikasikan dengan tindakan bullying. Jadi setelah pelabelan manual, setelahnya itu dilakukan tahap pengujian pada data tweet dengan cara mengimporkan data tersebut ke dalam database MySQL. Nah, jadi tadi itu ada proses data. Di proses data sendiri kan ini dia ada tahapannya sendiri, yaitu cache folding, cleansing, dan parsing. Jadi untuk cache folding sendiri itu dia pada tahap cache folding semua karakter huruf dan pada data pelatihan tadi itu diubah menjadi huruf kecil. Nah, dia diubah menjadi huruf kecil untuk cache folding. Nah, sedangkan untuk cleansing sendiri dia itu dilakukan penghapusan URL seperti mention, hashtag, RT, @ dan delimiter, karakter angka atau simbol. Nah, untuk parsing sendiri dia ini sebuah data tweet yang semulanya berbentuk kalimat terus kita pisahkan menjadi kata gitu. Bisa dilihat ya. Ini jadi sebagai contohnya seperti ini. Kalau cache folding itu tadi kita semuanya hurufnya itu kita kecilkan. Nah, untuk cleansing sendiri ini dalam dari
retweet, habis itu dari mention, itu kita hapus dan kita ubah menjadi kalimat. Terus itu untuk parsing sendiri, ini kalimat yang dari sini tadi kita jadikan kata, satu kata. Nah, ini ada di bawah. Tuh, sama ya contohnya kayak gini. Tuh. Nah, setelah itu selanjutnya tadi ada di seleksi fitur. Nah, di seleksi fitur ini dia menjalankan 2 langkah lagi, yaitu stop word removal dan steaming. Nah, untuk contohnya seperti ini. Untuk stop word removal itu dia memperoleh daftar kata yang dianggap tidak mempunyai makna atau dapat diabaikan, sehingga bisa dihilangkan dari suatu dokumen tweet data training melalui tahap stop word removal. Sedangkan steaming sendiri dilakukan proses pengembalian berbagai bentukan kata ke dalam bentuk kata dasar menggunakan PHP library sastrawi yang dibuat berdasarkan algoritma steaming Nazik dan Andriani. Nah, jadi ini untuk hasil parsing tweet dan ini stemming. Dia ini kayak seperti ini, pemimpin jadi pimpin. Nah, memilih jadi pimpin. Nah, dan ini untuk script PHP untuk melakukan proses data dan seleksi fitur. Selanjutnya, ini ada hasil pengujian. Nah, untuk hasil pengujian sendiri dengan proses pembelajaran yang dilakukan pada 3000 tweet data training juga dapat ditentukan kata kunci dengan bobot paling tinggi yang paling berpotensi digunakan untuk melakukan bullying. Dari 24 kata kunci yang ditentukan, kata dengan bobot tertinggi yang paling berpotensi adalah kata tersebut. Kata ini. Nah, jadi selain diperolehkan kata dengan bobot tertinggi, diketahui juga bahwa kalimat pesan yang disampaikan melalui Twitter yang berpotensi digunakan untuk melakukan bullying adalah berupa kalimat yang di dalam kata kunci bullying dan ditambahkan subjek sebelum kata kunci tersebut. Subjek lo merupakan subjek dengan bobot tertinggi menyampaikan pesan bully. Dengan demikian akan terbentuk kalimat yang berpotensi paling besar untuk melakukan cyberbullying, yaitu kalimat dengan pola subjek plus kata bully. Nah, ini ada contoh untuk contoh pola ya. Ini tabel yang menunjukkan data tweet dengan pola subjek dengan pola subjek plus kata bully, dan dia menghasilkan kalimat bullying. Nah, seperti ini. Dengan kata lu, lo, dan ditambah kata bullying. Nah, ini dia menentukan kata bullying. Oke, setelah dari itu ada kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri, jadi penelitian telah dilakukan berhasil dengan membuktikan bahwa terdapat kata-kata yang mempunyai potensi besar digunakan untuk melakukan aktivitas cyberbullying, dan diketahui bahwa kata ini tersebut, merupakan kata yang mempunyai potensi paling besar. Untuk pola kalimat yang berpotensi paling besar merupakan kalimat cyberbullying adalah subjek plus kata bully, dengan subjek lo berpotensi paling besar digunakan untuk melakukan aktivitas cyberbullying. Alhamdulillah sudah selesai presentasi dari saya. Mungkin sekiranya mohon maaf jika memang ada kesalahan dan kekurangan. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.